Halo, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar objek mode, edit mode ya. Pertama kita akan belajar menambahkan objek baru. Oke. Di sini kan hanya ada satu ya, objek kubus ini. Kita bicara mesh ya, bukan kamera atau bukan lampu ya. Jadi kita bicarakan 3D object mesh ini. Jadi di sini hanya ada kubus ya. Kalau kita mau menambahkan yang lainnya, Blender udah menyediakan beberapa bentuk primitif objek dasar, yaitu kita bisa ke add, mesh. Nah, ini objek dasarnya ya. Oke. Kalian nggak usah menghiraukan yang di bawah ini. Oke, ini mungkin kalau berbeda dengan kalian karena saya mengaktifkan add-on bawaannya Blender, tapi ini nggak usah dikhawatirkan. Yang kita fokuskan adalah yang sebelah atas ini. Di sini ada plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, torus, grid, dan monkey ya. Oke. Pertama, kalau kita mau menambahkan objek plane, kita klik kiri di plane ini. Oke. Di sini sudah ada tuh, tapi plane-nya ketutup. Oke. Kita bisa klik di sini. Terus kalau kita tahu di situ ada objek lagi, kita bisa klik lagi. Oke. Jadi Blender tuh cukup cerdas ya. Kalau misalkan di situ bertumpuk objek, kita bisa klik lagi. Oke, ini kita geserkan ya ke sebelah kanan ya. Oke, jadi barusan kita sudah nge-add objek baru yaitu objek plane. Oke, sesuai dengan namanya ya. Jadi di sini ada plane nih di scene collection ataupun di sini nih. Jadi di sini adalah menunjukkan objek yang sedang kita seleksi. Kalau kita seleksi yang cube ini, di sini berubah jadi cube dan ini pun cube. Jadi kita bisa melihat yang sedang kita seleksi entah di 3D view ini, entah di sebelah kiri atas ini, entah di sini ya, di scene collection ini. Oke, kalau mau menambahkan lagi sama seperti tadi, kita ke menu add, mesh. Jadi ini saya hanya klik kiri mouse dan saya arahkan mouse-nya ke sini ya. Ini klik kirinya udah saya lepas ya. Oke, saya arahkan ke sini dan karena di sini ada panah ke kanan, jadi dia artinya ada panah, ada menu lanjutan. Jadi saya gerakkan mouse saya ke sini. Ini saya cuma menggerakkan ya, nggak usah klik kiri, nggak usah klik kanan ya. Nah, di sini saya akan arahkan ke cube dan klik kiri. Oke, ini tentunya cube-nya sama dengan cube yang sebelumnya ya. Oke, kita akan add lagi, misalkan circle, klik. Oke, ada di situ. Kita geser. Oh iya, kalau kalian bertanya kenapa sih kalau kita add adanya di tengah terus? Oke, itu karena 3D cursor kita ada di situ. 3D cursor itu adalah yang ini ya, yang lingkaran merah putih ini ya. Jadi 3D cursor ini menunjukkan tempat di mana objek baru akan ditambahkan. Oke, kita bisa menggerakkan 3D cursor ini ke tempat yang kita mau dengan cara kita klik menu cursor ini. Kemudian kita klik kiri dimanapun kita mau menempatkan 3D cursor. Misalkan saya akan menempatkan di sini, klik kiri. Kalau di sini, klik kiri. Oke. Kalau nggak jadi di sini misalkan klik kiri lagi. Nah, kalau sudah kita klik lagi select box ini atau klik move lah ya. Asalkan kita jangan lagi aktif di sini supaya kursornya nggak ikut klik kiri kita ya. Oke, kalau masih di sini kan dia ngikut-ngikut tuh di mana mouse kita klik kiri ya. Jadi kita klik select box. Jadi kalau udah select box nih kita udah aman nih, kita klik kiri, kursor mouse nggak ngikut-ngikut ya karena udah nggak aktif di kursor. Oke. Nah, kalau kursor mouse udah di situ, kalau kita menambahkan objek baru, misalkan UV sphere, dia ada di situ ya di tempat kursor berada. Oke, di sini saya akan move-kan lagi. Kita tambahkan lagi icosphere. Tambahkan lagi cylinder, tambahkan lagi cone, tambahkan lagi torus, kita tambahkan satu lagi yaitu monkey. Oke, kita sudah menambahkan beberapa objek primitif yang sudah disediakan Blender ya, objek primitif ya, atau objek dasar. Oke, begini cara untuk menambahkan objek. Kemudian kalau mau ngeklik
objek atau menseleksi objek, kita bisa klik kiri. Oke, di mana objek yang akan kita seleksi. Kalau kita mau menseleksi 2 atau lebih, kita bisa klik kiri, kemudian kita tekan tombol shift dan tahan, kita klik objek yang kedua dengan klik kiri ya, atau objek yang ketiga. Oke. Ataupun objek yang lainnya. Oke. Dan kita lepas shift dan klik kiri kita. Itu udah kepilih ya. Kita bisa menggerakkan mereka. Oke. Kalau klik kiri di sembarang tempat, kita udah ngelepas. Ada cara yang mungkin lebih mudah ya, dengan cara kita pastikan ini ada di select box ya. Jadi kalau misalkan di sini ada panah kecil ini nih di sebelah kanan bawah, itu artinya ada menu tambahan. Untuk memunculkannya, kita arahkan mouse kita ke sini dan klik kiri dan tahan sampai menu tambahan ini muncul. Ini saya masih menahan klik kiri ya. Kalau saya lepas klik kiri, ini saya udah menghilangkan menu tambahan lagi. Jadi klik kiri, tahan sampai kita sudah memilih yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan memilih select box, kemudian kita lepaskan klik kiri kita. Jadi sekarang kita di posisi aktif select box ya. Nah, kita bisa menseleksi dengan cara select box, klik kiri, oke. Mouse kita tahan, kemudian kita geserkan atau membentuk kotak ini ya. Misalkan sampai sini dan klik kiri kita lepas. Oke, jadi ini kita udah menseleksi langsung semua objek. Ataupun kalau mau sebagian objek, kita lepaskan klik kiri lagi di sembarang tempat. Kita menseleksi 3 objek ini. Oke, jadi kita sudah menseleksi atau memilih 3 objek langsung. Oke. Ini kalau klik kiri satu-satu, kalau tahan shift lebih dari 1. Kalau mau cancel, klik lagi ya, klik kiri lagi ya. Misalkan ini saya mau cancel yang ini, klik kiri, terus klik kiri lagi, dia udah nggak dipilih lagi ya. Yang ini klik kiri lagi, udah nggak dipilih. Kalau mau pilih lagi, klik kiri lagi. Oke. Tuh, klik kiri pilih, klik kiri lagi nggak pilih. Klik kiri pilih, klik kiri lagi nggak pilih. Oke. Jadi itu untuk menseleksi lebih dari 1 objek ya. Di dalam seleksi objek pun kita bisa memakai move, rotate, atau scale ya. Dan kita bisa reset lagi dengan cara objek clear lokasi, objek clear rotasi, objek clear scale. Oke, jadi sekarang bertumpuk di situ semua ya. Kita bisa pindahkan satu-satu kembali. Oke. Nah, untuk mendelete atau menghapus, kita bisa klik kiri, klik objek yang akan kita hapus ya, entah 1 entah 2 ya. Kemudian tekan tombol delete atau tombol X. Kalau tombol delete, dia langsung menghapus. Saya undo ya. Undo bisa edit, undo ataupun Ctrl Z ya, ini shortcutnya. Nah, kalau menghapus dengan tombol X, misalkan kita pilih dan kita hapus, tekan tombol X, itu ada konfirmasi dulu apakah mau di delete atau enggak. Oke, kalau mau jadi di delete, kita klik delete, kalau enggak jadi kita lepaskan saja, kita arahkan mouse ke yang lain. Oke, jadi kalau tombol delete itu langsung nge-delete. Kalau tombol X itu ada konfirmasi dulu ya. Jadi menanyain dulu kita apakah jadi delete atau enggak ya. Itu lebih aman ya. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar ke edit mode ya. Jadi kalau di sini sekarang kan kita lagi ada di objek mode ya. Oke, kalau kalian lihat di sebelah kanan atas, sebelah kiri atas ini ada objek mode. Kita klik ya panah di sini, klik kiri mouse. Ini ada edit mode. Jadi sekarang kita akan masuk ke edit mode, tapi tentunya kita harus tahu mana objek yang kita sedang pilih ya. Oke, misalkan saya milih yang kubus ini, kemudian kita ubahkan ke edit mode. Jadi sekarang kita ada di level edit modenya kubus ini ya. Nah, karena kita ada di level edit mode kubus ini, kita nggak bisa klik objek-objek lainnya karena udah beda mode.
kita udah masuk ke mode edit. Kalau kita mau klik objek lainnya, kita tentunya harus masuk ke objek mode lagi. Oke, kita udah masuk ke objek mode lagi, kita bisa klik objek yang lainnya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kalau misalkan kita mau pilih dua dan kita masuk ke edit mode, oke, jadi yang hanya kita bisa pilih adalah kedua objek ini, yang lainnya nggak bisa kita pilih. Oke, kita kembali ke klik kubus ini, masuk ke edit mode. Nah, yang perlu sekali diperhatikan adalah di edit mode ini kita bisa sedang aktif di select mode vertex, atau select mode edge, atau select mode face select ya. Jadi ini adalah titik, ini adalah garis, ini adalah kotak ya. Jadi kalau misalkan nih kita lagi aktif di titik, kita hanya bisa memilih titik ya, titik yang ada di objek yang sedang kita aktifkan di edit modenya ya. Oke, kalau mau klik lebih dari satu titik, tahan shift ya, sama seperti kita memilih lebih dari satu objek tadi ya. Oke, nah kalau kita udah pilih nih satu titik, kita bisa menggerakkan juga, klik move, kita bisa gerakan tuh ya. Jadi seperti ini, saya Ctrl Z, undo. Begitupun kalau kita aktif di edge select ini ya, atau garis ini ya, kita bisa seleksi garis yang ada di kubus ini ya. Kita juga bisa nge-move. Oke, jadi seperti ini. Oke, Ctrl Z 2 kali. Begitupun kalau kita lagi aktif di face ya, face select. Kita bisa memilih face-nya atau kotaknya kubus ini. Oke, terserah mau yang mana yang kita pilih. Kemudian kita bisa gerakan juga. Tentunya dengan klik move ini ya. Kalau rotate, kita bisa merotate juga. Oke. Kalau scale, kita pun juga bisa men-scale kita ya. Kita bisa men-scale kubusnya maksud saya. Oke. Jadi kalau kita pindah ke objek mode, kubus kita udah kita manipulasikan jadi seperti ini ya. Oke. Itu basic dari objek mode dan edit mode. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih.